Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang multimedia dan virtual reality. Sebelum ke inti materi, izinkan saya memperkenalkan nama-nama dan rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Raffi Gustiawan, sebagai moderator sekaligus pemateri kelima, dan rekan saya Vino Yutradi Putra sebagai pemateri pertama, Amanda sebagai pemateri yang kedua, Nurul Hidayah sebagai pemateri yang ketiga, Muhammad Rehan sebagai pemateri keempat. Baiklah, saya akan membacakan materi 1 yaitu multimedia. Multimedia di sini terbagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama animasi, teks, video, suara, gambar, dan interaktif. Yang pertama yaitu teks. Teks adalah bentuk data multimedia yang paling mudah disimpan dan dikendalikan adalah teks. Teks dapat membentuk kata, surat, atau narasi dalam multimedia yang menyajikan bahasa. Kebutuhan teks bergantung pada penggunaan aplikasi multimedia. Yang kedua yaitu gambar atau IMAX. Gambar atau IMAX adalah hasil sebuah pengambilan citra yang didapat melalui alat penangkap citra seperti kamera dan scanner, di mana hasilnya sering disebut gambar. Gambar berwujud ikon, foto, dan simbol. Yang ketiga yaitu audio atau suara. Audio atau suara yaitu komponen multimedia yang dapat berwujud narasi, musik, efek, suara, atau penggabungan di antara ketiganya. Yang keempat, video. Video merupakan sajian gambar dan suara yang ditangkap oleh sebuah kamera, yang kemudian disusun ke dalam urutan frame untuk dibaca dalam satuan detik. Yang kelima yaitu interaktif atau animasi. Animasi adalah penggunaan komputer untuk menciptakan gerak pada layar. Selanjutnya yaitu kebutuhan perangkat keras. Yang pertama yaitu kartu suara atau sound card. Kartu suara adalah suatu perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengeluarkan suara dan merekam suara. Pada awalnya, sound card hanyalah sebagai pelengkap dari komputer. Namun sound card adalah perangkat wajib di setiap komputer. Dilihat dari cara pemasangannya, sound card dibagi 3. Yang pertama yaitu sound card onboard, yaitu sound card yang menempel langsung pada motherboard komputer. Yang kedua yaitu sound card offboard, yaitu sound card yang menempel langsung sound card yang pemasangannya di slot ISA atau PCI pada motherboard. Rata-rata sekarang sudah menggunakan PCI. Yang ketiga yaitu sound card eksternal, adalah sound card yang penggunaannya disambungkan ke komputer melalui port eksternal seperti USB atau freeware. Yang kedua yaitu pengeras suara. Pengeras suara adalah transducer yang mengubah sinyal elektrik ke frekuensi audio atau suara melalui pengetaran komponen yang membentuk membran untuk mengetarkan udara sehingga terjadilah gelombang suara yang terdengar sampai di gendang telinga dan dapat didengar sebagai suara. Tiga yaitu mikrofon. Mikrofon adalah suatu jenis transducer yang mengubah energi akustik menjadi sinyal listrik. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio televisi. Selanjutnya yaitu aplikasi multimedia, yang terdiri yaitu yang pertama presentasi bisnis, yaitu digunakan untuk memasarkan produk, servis, atau gagasan ke audiensi. Yang kedua yaitu pelatihan berbasis komputer atau CBT, mempermudahkan pembelajaran melalui visual, misal tes busi. Yang ketiga yaitu hiburan. Hiburan digunakan untuk program permainan membentuk suasana yang lebih menarik dan interaktif. Yang keempat, pendidikan, yaitu digunakan untuk memvisualisasikan pembelajaran yang sulit diterangkan, misal fisika dan matematika dengan konvensional. Yang kelima yaitu penyajian informasi. Penyajian informasi digunakan untuk membentuk ensiklopedia atau kamus yang melibatkan teks, gambar, gambar dan suara, atau buku elektronik dan sebagai berikut. Yang keenam yaitu kios interaktif. Kios interaktif
yaitu tempat informasi yang biasa dijumpai pada tempat umum. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi, yaitu suara. Suara adalah fenomena fisik yang dihasilkan oleh getaran benda atau getaran benda yang berupa sinyal analog dengan amplitudo yang berubah secara kontinu terhadap waktu. Suara berhubungan erat dengan rasa, yaitu mendengar. Suara atau disebut dengan bunyi biasanya merambat melalui udara. Baiklah, berikutnya yaitu gambar statis, yaitu BMP biasa digunakan untuk DOS atau Windows. Yang kedua yaitu CDR, yaitu CorelDRAW. Yang berikutnya DXF, yaitu AutoCAD. Yang keempat EPS, yaitu format untuk teks dan gambar. Yang berikutnya GIF, yaitu dikembangkan oleh Converse, hanya dapat menangani 256. Yang berikutnya HPG, itu format HAL Packard. Yang berikutnya JPG, itu tingkat kompresi sangat tinggi. PCX digunakan oleh software Paintbrush. PNG bisa ditangani oleh sembarang jenis mesin atau komputer. Berikutnya TGA, yaitu dikembangkan oleh TrueVision INC warna alami. TIFF, yaitu biasa digunakan pada desktop publishing. Yang berikutnya WMP, yaitu Windows Metafill. Yang berikutnya WPG, yaitu dihasilkan oleh Draft Perfect. Berikut adalah contoh animasi. Dan selanjutnya adalah video. Video adalah teknologi pengiriman sinyal elektronik dari suatu gambar yang bergerak. Aplikasi umum dari sinyal video adalah televisi, tetapi dia dapat juga digunakan dalam aplikasi lain di dalam bidang teknik, saintifik, produksi, dan keamanan. Berikut adalah format dari video, yaitu AVI, yaitu Audio Video Interleaved standar video pada lingkungan Windows. Yang kedua yaitu MOVE, yaitu format milik Apple dipakai di web. Yang berikutnya yaitu MPEG, yaitu Motion Picture Express Group format yang biasa digunakan di PCB. Yang berikutnya FLV, yaitu Flash Video File dibuat dengan flash. Yang berikutnya MKF, yaitu Matroska Video. Berikut contoh format suara, yaitu AIF, yaitu Audio Interface File Format standar berkas suara tersampel pada komputer Apple. AU, yaitu AU. Keterangannya, format suara yang pertama kali dikenalkan oleh Sun terkenal di lingkungan Unix. Yang ketiga yaitu MID, yaitu MID, Musical Instrument Digital Interface, format suara yang khusus untuk menyimpan instrumen musik, tidak biasa untuk suara. Yang berikutnya MP3, yaitu format yang umum digunakan untuk lagu. Yang berikutnya OGG atau OGG, format terbuat yang dipelihara oleh XPH ORG Foundation, biasanya digunakan untuk Linux. WAFP, yaitu WAV, format suara yang biasa dipakai untuk Windows. Yang berikutnya WMA, yaitu WMA Windows Media Audio berkas suara yang mempunyai kualitas seperti CD, ukuran kecil setengah dari format MP3. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dadakan saya, yaitu perangkat lunak menciptakan multimedia. Yaitu yang pertama, authoring software. Adapun authoring software terbagi 4. Yang pertama, authorware, yang kedua, quest, yang ketiga, icon author, yang keempat, multimedia director. Selanjutnya yaitu virtual reality, yaitu teknologi yang memungkinkan seorang melakukan suatu simulasi terhadap suatu objek nyata dengan menggunakan komputer yang mampu mengembangkan suasana 3 dimensi atau 3G.
Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu peranti virtual reality. Pertama, Glove. Glove merupakan peranti masukan yang dapat menangkap gerakan tangan dan mengirimkan informasi gerakan ke sistem virtual reality. 2. Headset. Headset merupakan peranti yang digunakan untuk menangkap gerakan kepala. 3. Walker. Walker merupakan peralatan yang dimaksudkan untuk memantau gerakan kaki. Selanjutnya, aplikasi sistem virtual reality, yaitu SGS Thomson Microelectronics, sebuah perusahaan manufaktur semikonduktor di Phoenix, memakai perangkat lunak bernama Superscape VR untuk keperluan training dalam bentuk simulasi. Matsushita Electric Works memakai sistem virtual reality yang dinamakan Virtual Kitchen untuk pemakai memilih sejumlah peralatan dapur. Selanjutnya, Chrysler merupakan perusahaan otomotif di Amerika menggunakan sistem virtual reality dalam proses perancangan mobil. Selanjutnya, Volvo menerapkan sistem virtual reality untuk menguji kecelakaan mobil. Baik, saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu efek negatif virtual reality. Cyber sickness. Pemakai merasakan ketegangan mata, bahkan terasa pusing. Terkadang secara psikologis, pemakai masih merasakan suasana semu yang diciptakan oleh sistem virtual reality. Ya, baik, selanjutnya augmented reality, suatu konsep penggabungan informasi digital, gambar, video, audio, dan teks ke dalam lingkungan nyata dan ditampilkan secara waktu nyata atau real time. Miss Google Sky Map. Selanjutnya, kemungkinan penerapan AR. Memperoleh teks pada tulisan yang sedang disorot dengan ponsel. Mencoba pemakaian melalui webcam kita belanja online. Menampilkan informasi objek wisata yang ditunjukkan melalui kamera. Menata meja atau kursi dalam bentuk digital, latar belakang adalah ruangan yang disorot oleh ponsel. Baiklah, sekianlah penjelasan materi tentang multimedia dan virtual reality dari kami kelompok 1. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.